Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Babai, NIM 2010518, kelas 5E. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang media pembelajaran 2 dimensi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian media pembelajaran 2 dimensi. Media 2 dimensi mempunyai nilai tertentu, yaitu memudahkan penyajian seperangkat materi tertentu, membangkitkan minat anak, keseragaman informasi, dapat dilakukan secara berulang, menjangkau semua bidang pelajaran, guru dituntut memiliki keterampilan dalam kegiatan pembelajaran, termasuk kemampuan memberi penjelasan, baik penjelasan pokok maupun penjelasan tambahan. Oke, sekarang kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran 2 dimensi. Yang pertama adalah media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Adapun yang termasuk ke dalam media grafis antara lain grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, dan peta. Yang kedua, media bentuk papan. Media bentuk papan yang diringkas di sini terdiri dari papan tulis, papan tempel, papan flanel, dan papan magnet. Papan tulis. Fungsi papan tulis adalah untuk menuliskan pokok-pokok keterangan guru dan menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, atau gambar. Selanjutnya, papan tempel. Papan tempel adalah sebilah papan yang fungsinya sebagai tempat untuk menempelkan pesan dan suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu display yang merupakan bagian aktivitas penting suatu sekolah. Papan flanel. Papan flanel juga sering disebut sebagai visual board, adalah suatu papan yang dilapisi kain flanel atau kain yang berbulu di mana padanya diletakkan potongan gambar-gambar atau simbol-simbol lain. Gambar-gambar atau simbol-simbol tersebut biasanya disebut item papan flanel. Selanjutnya ada papan magnet. Papan magnet lebih dikenal sebagai whiteboard atau magnetic board, adalah sebilah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam, sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan interaksi magnet. Papan magnet memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai papan tulis dan sebagai papan tempel. Dan yang terakhir adalah media cetak. Secara historis, istilah media cetak muncul setelah ditemukannya alat pencetak oleh John Gutenberg pada tahun 1456. Kemudian, dalam bidang percetakan berkembanglah produk alat pencetak yang semakin modern dan efektif penggunaannya. Jenis-jenis media cetak yang disajikan di sini adalah buku pelajaran, surat kabar dan majalah, ensiklopedi, buku suplemen, dan pengajaran berprogram. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Menurut Anderson tahun 1983 halaman 29, media pembelajaran 2 dimensi memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Yang kedua, mencakup benda-benda yang dicetak, termasuk lukisan, foto, buku teks, buku pegangan, guru, buku pedoman siswa, dan alat bantu kerja. Dan yang ketiga, menggunakan saluran penerimaan indera visual. Yang keempat, pesan yang terkandung dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Yang kelima, termasuk media visual dasar, antara lain gambar, foto, diagram, grafik, poster, sketsa, dan bagan. Yang keenam, terdiri dari lambang-lambang, titik-titik, dan simbol-simbol, serta garis-garis yang menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketujuh, dilihat dari aspek cara penyajian isinya, ada media 2 dimensi yang menyajikan pesan kandungannya secara spontan seperti peta, grafik, poster. Demikianlah video penjelasan singkat dari saya tentang materi media pembelajaran 2 dimensi.
Kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip umum penggunaan media dua dimensi. Yang pertama, tidak ada satu media yang harus digunakan untuk meniadakan media yang lain. Yang kedua, gunakan media untuk melatih perkembangan bahasa. Yang ketiga, terapkan media sesuai dengan kelebihan dan kekurangan dalam karakteristik bidang studi tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, jangan gunakan media terlalu banyak karena dapat membingungkan siswa dan merancu suasana pembelajaran di kelas.